bibit dari segala bangsa. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Biar kami Tuhan meninggikan nama Tuhan bagi kami. Haleluya. Percaya kita diberi kuasa oleh Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, bertaruhkan musuh di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman,
siapkan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari kita menyembah Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Mari kita terus menyembah Tuhan. Katakan, haleluya Tuhan. Hanya Kaulah segalanya bagi kami Tuhan, di kehidupan kami Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Katakan, ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, Yesus. Kau rasakan kasih Tuhan, kuasa yang tak terbatas di kehidupan kami Tuhan pada pagi ini Tuhan. Biarlah kami ini menyembah Tuhan pagi ini Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Katakan kemenangan. Haleluya. Katakan dengan jiwaku. Dengan jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku.
Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu melawat setiap kami, menjamah setiap kami, sehingga kami rasakan kuasa Allah mengalir dalam hidup kami yang luar biasa, yang memberikan damai, yang memberikan kesembuhan dan kesegaran. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, karena kami dapat menyembah Allah yang hidup, Allah yang dasar, Allah yang perkasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, jamah setiap kami, supaya hati kami, hati yang baik Tuhan, tanah yang baik, yang siap untuk menerima benih firman-Mu. Bapa, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga menjadi alat bagi-Mu pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dari awal hingga akhir di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Kami siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Saya kena pakai ini karena dia pakai ini, dia akan melantun-lantun suara itu. Jadi tidak berapa cantik dengan suara. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk tim worship pada pagi hari ini yang sudah melayani kita. Kita sangat bersyukur untuk pujian dan penyembahan bersama-sama. Mari kita lihat bersama saudara dalam teks firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama pada hari ini, dalam Markus pasal 5 ayat yang ke, boleh mana teksnya? Ada teks. Oke. Teks kita adalah, mengapa dia tidak ada teks? Sebenarnya ada teks itu. Oke. Maaf untuk ini. Kita akan lihat dalam teks besar di sana, Yesus membangkitkan anak Yairus dan juga seorang perempuan yang sakit pendarahan. Pembacaan kita adalah ayat 24 sampai ayat yang ke-34. Itu adalah pembacaan kita pada pagi hari ini. Jadi saya minta kita baca bersilih berganti. Saya baca ayat yang ke-24. Jemaat Tuhan boleh membaca ayat yang ke-25 dengan suara yang lantang. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25, 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka dengan orang banyak itu dia mendekati Yesus dari belakang dan menjawabnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan
Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Bapak, sekali lagi kami mohon Engkau berbicara. Sekali lagi kami mohon kebenaran-Mu, rima yang hidup, mengalir, mengambil tempat di hidup kami, di hati kami, dan biarlah iman kami meresponi kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, dalam pembacaan kita, dalam konteks ini ada 2 orang yang sakit. Satu adalah anak Yerus dan satu lagi adalah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Namun yang saya bahaskan adalah konteks mengenai perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Mari kita lihat bersama tentang bahagian ini pada pagi hari ini. Perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Nah, perempuan ini 12 tahun mengalami atau sakit pendarahan. Kita lihat bersama-sama pelajaran dari perempuan yang sakit pendarahan. Kita mau belajar apakah yang kita dapat daripada perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini. Saya percaya ada kebenaran, ada yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya dan saudara. Mungkin sakitnya tak sama dengan sakit kita, tetapi mungkin persoalannya sama dengan persoalan kita. Amin saudara. Saya sangat percaya firman Tuhan ini Tuhan sampaikan, Tuhan beritakan supaya kita yang mengalami mungkin hal yang berbeda, tetapi isu yang sama, Tuhan mau kita mendengar firman-Nya supaya kuasa Tuhan boleh mengalir dalam hidup saya dan saudara. Pelajaran daripada perempuan yang sakit pendarahan ini. Siapakah perempuan itu? Siapakah perempuan yang sakit pendarahan ini? Kita mau lihat ayat 24 hingga ayat yang 26. Saya bawa kita melihat bersama. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, maksudnya dengan orang-orang yang ramai pada waktu itu. Ini adalah selepas Yesus melakukan pelayanan dia mana? Di Gerasa, di Dekapolis. Setelah dia tidak diizinkan untuk masuk ke kota atau pekan Dekapolis, maka Yesus meneruskan pelayanannya ke tempat ini. Dan disinilah dia bertemu dengan perempuan ini. Dan pada waktu Yesus datang di sini, ayat yang ke-24 ini, orang banyak berbondong-bondong. Berbondong-bondong ini berarti ramai ya, terlalu ramai. Sangat ramai mengikuti dia dan berdasak-dasakan di dekatnya. Nah, kondisi pada waktu itu orang memang sangat ramai pada waktu itu. Nah, kalau berbicara ramai ini selalunya pada waktu pasar pagi atau pasar malam, atau pada waktu YB datang, atau ada upacara-upacara yang menyambut seseorang. Orang berdasak-dasakan ramai, sehingga kadang-kadang sukar untuk kita menembusi orang ramai yang ada itu. Itulah keadaannya, berarti sangat ramai orang. Boleh paham maksudnya? Nah, berdasak-dasakan berarti itu bukan saja ramai, tapi dekat. Jarak yang dekat di antara satu dengan lain. Pernah melalui seperti itu? Pernah? Ada yang pernah atau tidak pernah? Kalau tidak pernah susah saya mau jelaskan nanti ini. Pernah yang dekat-dekat berdasak-dasakan berarti tidak ada ruang. Pernah ya? Puji Tuhan. Pernah berdasak-dasakan? Tidak pernah. Pernah juga ya. Kami 2 istri pernah terlepas tangan karena kalau kami pegang terus tidak bisa lolos, tidak bisa menembusi pasar itu orang ramai. Jadi terpaksa terpisah sehingga tunggu dia lalu itu orang yang ramai itu. Itu namanya berdasak-dasakan. Berarti ramai orang itu banyak. Itulah situasi. Karena pada waktu Yesus datang kembali ke tempat ini, orang sudah tahu bahwa dia akan datang. Dan banyak orang mau datang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi mereka mau mengalami kesembuhan. Amin saudara. Nah, ayat 25 adalah di situ, maksudnya di situ di tengah-tengah orang ramai itu, perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Berarti ada di situ di tengah-tengah orang ramai yang berdesak-desak itu, ada seorang perempuan yang sudah sakit 12 tahun pendarahan. Berarti
Pada waktu orang tahu bahwa Yesus datang, salah satu orang yang mengambil kesempatan untuk berada di tempat itu adalah perempuan ini. Dia ada di sana. Dia mengambil juga peluang untuk mau menghadiri dan datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Inilah yang kita dapat lihat. Seterusnya ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Berarti dia sudah jumpa banyak dokter, banyak tabib itu adalah dokter. Dokter ataupun dokter lah yang boleh melayani ataupun merawat pesakit-pesakit. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kalau kita lihat keadaan perempuan ini, dia latar belakangnya kita lihat perempuan ini, dia sudah sakit 12 tahun dan dia bukan sakit 12 tahun itu tanpa melakukan apa-apa. Latar belakang perempuan ini, dia punya keuangan, dia punya sumber. Sehingga dalam 12 tahun itu dia sudah menghabiskan semua hartanya. Berarti dia punya sumber uang untuk merawat. Kalau bagi orang lain mungkin ada yang tidak punya uang untuk merawat pesakit atau sakit dia, mau untuk datang. Kalau kamu baca latar belakang ini, jumpa beberapa tabib atau beberapa dokter itu hanya orang yang ada duit. Kalau kita yang di kampung tidak ada duit, mau jumpa dokter pun susah. Sebab maksudnya dokter di klinik, di kerajaan. Karena apa? Mau datang pergi hospital pun mengambil masa yang lama untuk kampung yang jauh. Kalau tempat saya dulu melayani di Tandik, kampung itu 4 jam untuk turun ke bawah. Ada kampung yang lebih jauh lagi, lebih 10 jam. Ada yang berminggu untuk sampai di hospital. Macam mana mau sampai di hospital kalau yang begitu jauh kan? Kalau itu macam berada di sebelah kampung, lulusan jauh daripada pekan, memang sangat susah. Kalau tidak ada kendaraan, saya rasa terus beberapa minggu baru sampai di pekan yang terdekat. Jadi kalau orang sakit, pasti susah sekali keadaan dia. Nah, dan kalau dia tidak mampu, pasti lagi dia akan duduk di rumah saja. Tunggulah, kalau dia sembuh-sembuhlah. Dan tidaklah. Keadaan perempuan ini, dia adalah seorang yang punya keuangan. Itu sebabnya dia berulang-alik bertemu sana sini untuk jumpa pakar-pakar dokter untuk merawat sakitnya. Tetapi kalau kita lihat sampai habis semua hartanya, ini penting ya, dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, setelah semua habis uang yang ada padanya, setelah semua dokter dia sudah jumpa pakar-pakar yang ada di sekitar dia tidak semakin baik, tapi keadaannya semakin memburuk. Inilah keadaan perempuan itu. Inilah situasinya. Mungkin kita sudah berusaha untuk menghadapi persoalan masalah. Mungkin perempuan ini penyakit, mungkin Anda lain, tak sama. Tapi kita mengalami masalah, persoalan yang tidak dapat kita hadapi, atasi. Kita sudah habiskan banyak tenaga, habiskan banyak uang, habiskan banyak cara untuk kita mengatasi persoalan. Tapi tak selesai juga. Ada orang menghabiskan waktu, menghabiskan banyak hal untuk mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Ada banyak orang pribadi yang coba melancung ke sana ke sini, menghabiskan segala sesuatu untuk menikmati, dia mau bahagia, dia kata, tapi tidak temukan. Mungkin kita ini bukan di kategori seperti itu. Apapun, bersyukurlah. Tetapi saudara tahukah, ada banyak orang di dunia ini sedang habiskan banyak perkara untuk mau supaya menemukan ketenangan, kebahagiaan, kesembuhan dalam hidupnya. Perempuan ini sama. Dia mau menemukan kesembuhan total dalam hidupnya. Dia sudah 12 tahun bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, bukan 3 bulan, tapi 12 tahun. 12 tahun umur yang sangat lama untuk dia menderita sakit ini. Dan sakit ini tidak dapat diobati, tidak dapat sembuh dengan baik. Kalau secara dokternya, kalau dia sembuh, dia pun mengalami proses yang lama, saudara. Dan 12 tahun dia menderita, darah terus keluar, dia pasti kurus, badannya loya dan tidak kuat, sebab dia terus darahnya mengalir. Keadaan ini sangat sukar bagi dia. Dia
Kalau kita baca di situ tadi, keadaannya semakin memburuk. Perempuan ini keadaannya semakin tidak lagi berdaya, tak mampu lagi menghadapi, tetapi dia masih ada tekad. Kamu tahu tekad? Masih ada azam, masih ada kerinduan dalam dirinya supaya suatu hari nanti dia mengalami kesembuhan secara total. Adakah saudara seperti itu? Karena kalau kita lihat latar belakang ini, perempuan ini tidak pernah putus asa untuk berusaha, tidak pernah putus asa untuk menghadirkan supaya hidupnya mengalami kesembuhan. Dia tidak pernah putus asa supaya dia dapat menemukan kesembuhan dalam hidupnya. Dia tidak berhenti walaupun segala sesuatu telah habis, tapi dalam dirinya dia sangat yakin dan percaya dia masih berusaha untuk supaya hidupnya mengalami kesembuhan secara total. Pagi hari ini sangat simpel, sangat senang. Latar belakang siapa perempuan ini? Mari saudara, jangan kita putus asa dalam hidup yang saudara sedang lalui pada waktu ini. Persoalan yang Anda lalui, masalah yang Anda lalui, yang mungkin macam tidak ada penghujungnya, jangan pernah putus asa. Mungkin keluarga, masalah keluarga macam seperti tak pernah ada ujungnya, seperti berulang dan berulang. Mungkin masalah anak, masalah itu dan masalah ini, seperti tidak ada penghujungnya. Tapi jangan pernah putus asa seperti perempuan ini. Dia tetap punya tekad, dia tetap punya kerinduan, dia tetap berusaha, walaupun secara fisikalnya dia tidak mampu. Kalau kita lihat keadaannya semakin memburuk, tapi dia tidak pernah putus asa. Dia tetap berusaha untuk mencari supaya dia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ini penting, jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya membawa kebenaran ini, Tuhan Yesus menampilkan pribadi ini supaya kita dapat belajar, supaya kita dapat mengerti bahwa usaha kita, kerinduan kita, tekad kita, azam kita untuk mengalami sesuatu itu penting. Tuhan sedang memperhatikan kita untuk apa yang kita sedang usahakan, untuk apa yang sedang kita lalui dalam kehidupan kita. Bagi kita yang percaya, bagi kita yang mau, karena di konteks terusnya ini adalah dia merindukan sesuatu yang baru. Dia merindukan Tuhan dapat menjamah hidupnya. Ini penting, saudara. Amin. Amin. Kalau kita sudah berusaha buat segala sesuatu untuk keluarga kita, buat segala sesuatu untuk anak kita, buat segala sesuatu untuk sesuatu dalam hidup kita tidak temukan, jangan pernah putus asa. Tuhan ada jawaban buat saudara. Ayat pasal bahagian seterusnya yang kedua kita lihat di sini. Kita lihat dalam mengenai iman perempuan itu. Ini yang penting, saudara. Saya membuat kita melihat tentang apa yang berlaku dengan perempuan ini, apa yang perempuan ini ada sehingga dia dapat meneruskan usahanya untuk mengalami kesembuhan dalam dirinya secara total. Yang kedua yang kita lihat daripada usaha perempuan ini, yang dimiliki oleh perempuan ini adalah iman perempuan itu. Mari kita lihat ayat 27 hingga ayat 29. Ayat 27, dia katakan di sana, dia itu perempuan tadi, bukan Tuhan Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau kita lihat mendengar berita-berita tentang Yesus, berarti berita-berita itu bukan satu. Berita-berita itu kan dua kan, kalau mau lihat berita-berita berarti ada banyak berita-berita yang sudah dia dengar. Karena pasal 4, pasal 3, pasal 2 Yesus sudah melakukan banyak kesembuhan, bukan? Karena Yesus masih di kawasan Galilea. Dia masih di Galilea, dan kawasan Galilea ada masih banyak tempat, dan mereka sudah mendengar tentang dia dengan baik, saudara. Ini penting. Apa yang perempuan ini ada sesudah dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini sangat penting. Karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Wah, kita dengar. Oh, di sana, di sini. Kalau kita dengar masa kebenaran rohani di Bario, wah, diberitakan di Bario terjadi kebenaran rohani pada tahun 1973. Ini dan itu terjadi. Wah, kita mulai mendengar, kita mulai mau tahu dan selebihnya. Dalam pada waktu itu di saat awal 90-an, awal 80-an juga terjadi kegerakan Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa di antara suku-suku Lundaya dan bekerja di antara suku-suku Murut dan akhirnya ke suku Dusun di Kota Belut 80-an. Terjadi sesuatu kegerakan Roh Allah bekerja karena Allah sedang bekerja dan orang sedang mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada
ada banyak cerita yang berlaku pada waktu itu. Dan perempuan ini salah satu orang yang telah mendengar cerita itu. Kita juga sama. Kita telah mendengar cerita itu. Sekarang kita boleh dengar melalui pelayanan Jemios, Yusuf Bruni, mungkin pelayanan Philip Montopa, pelayanan yang lain di mana kuasa kesembuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Karena Tuhan sedang pakai beberapa orang yang boleh menyembuhkan, yang boleh melakukan segala sesuatu. Kita dengar sesuatu tentang Yesus bekerja, Tuhan Yesus melalui orang-orang, dan kita dengar itu. Kita memiliki hati iman. Tuhan, saya mau percaya bahwa apa yang kau lakukan, apa yang kau telah lakukan itu, saya percaya engkau adalah Tuhan yang boleh melakukannya. Karena hanya Tuhan yang boleh melakukan kesembuhan, hanya Tuhan yang boleh membangkitkan orang mati, hanya Tuhan yang boleh melakukan mukjizat. Jadi dia mulai percaya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perempuan ini dengan iman, dia telah mendengar tentang Yesus, dan apa yang kita lihat di sini, di tengah-tengah orang banyak ini, dia tidak pernah merasa segan, merasa malu walaupun dia sakit, walaupun dia sebenarnya sakit dan dalam keadaan yang sukar untuk berada. Kan tadi saya katakan berdasarkan untuk menembusi orang banyak ini sangat sukar. Dia pun lemah, dia pun malu untuk sebenarnya berada di tengah-tengah mereka. Tapi dia katakan, dia percaya, saya mesti menjamah dia. Ini iman percaya orang ini. Saya mesti, perempuan yang katakan, saya mesti menjamah jubah Yesus. Karena dia sudah percaya, dia adalah Tuhan. Dialah yang satu-satunya yang boleh menyembuhkan saya. Dia satu-satunya yang boleh menghadirkan sesuatu dalam hidup saya. Oleh karena dia percaya, dia melakukan hal ini dalam hidupnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ini belum Tuhan Yesus sama. Ini belum cerita Tuhan Yesus. Boleh paham saya? Ini hanya mengenai perempuan itu. Firman Tuhan sedang mendedahkan tentang apa yang perempuan ini buat, tentang apa yang perempuan ini lakukan dalam hidupnya untuk mengalami kesembuhan secara total. Belum Tuhan Yesus bekerja. Hanya iman perempuan ini kepada Tuhan Yesus, karena dia mendengar bahwa Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dia percaya bahwa Tuhan ini adalah Tuhan satu-satunya pengharapan dalam hidupnya. Sehingga pada waktu di tengah-tengah orang banyak itu, dia sangat percaya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah kata-kata iman. Ini adalah kata-kata iman perempuan itu. Saudara, kita sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Kita sendiri telah membaca tentang firman Tuhan. Kita sendiri telah mendengar banyak firman Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Dia telah bangkit dari kematian, dan dia berada di tengah-tengah kita. Kuasa Roh Kudus Tuhan ada bersama kita untuk menolong kita, untuk membantu kita orang-orang percaya, untuk mengklaim kuasa Roh Allah, kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara, perempuan ini mendengar tentang apa yang Yesus lakukan, mendengar tentang siapa Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya saya dan saudara juga sudah mendengar, sudah tahu tentang dia. Apakah saudara percaya? Persoalannya, adakah saudara dan saya percaya apa yang tertulis dalam firman Tuhan, apa yang Yesus lakukan dalam firman-Nya dalam di masa hidupnya? Adakah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala macam masalah, persoalan, penyakit dan apapun? Adakah saudara percaya? Perempuan ini tekadnya, azamnya ada, dan yang ada pada perempuan ini yang kita mau pelajari, yang memiliki iman yang luar biasa. Dia belum bertemu dengan Tuhan Yesus seperti saya dan saudara secara fisikal, tapi pada waktu dia mendengar tentang Yesus, waktu
waktu dia mendengar daripada banyak cerita tentang Yesus, imannya tumbuh. Imannya hidup. Dan imannya katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, ini bukan kata Tuhan Yesus. Ini adalah kata iman perempuan itu. Maka saudara seperti perempuan itu memiliki iman. Kalau saja saya datang kepada Tuhan Yesus, kalau saya datang kepada Engkau Tuhan, persoalan saya, masalah saya, penyakit saya akan sembuh oleh karena Engkau adalah Tuhan dalam hidup saya. Kalau kita percaya siapa Dia dalam kehidupan kita, yang sangat memungkinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Banyak kita tahu tidak cukup, tapi percaya. Amin. Percaya. Kalau kita tidak percaya, kita tidak dapat melakukan, kita tidak dapat melihat sesuatu pun terjadi dalam kehidupan kita. Perempuan ini yang membuat hidupnya menemui kesembuhan yang sempurna, yaitu dia memiliki iman percaya. Dia katakan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Tuhan Yesus, asal saja saya serahkan masalah, saya serahkan persoalan saya serahkan apapun keadaan saya ke dalam tangan-Mu. Saya percaya Tuhan, masalah saya akan hilang. Inilah kerinduan, inilah yang Tuhan mau kita belajar daripada perempuan ini, yaitu iman yang ada pada perempuan ini. Iman yang ada pada perempuan inilah yang membawa dia untuk menemukan kesembuhan total dalam hidupnya. Sama dengan saya dan saudara, iman kita kepada Yesuslah yang membawa kita melihat kuasa Tuhan mengalir untuk menolong kita menghadapi persoalan masalah yang sedang kita hadapi dalam hidup kita pada waktu ini. Yang ketiga yang kita lihat di sini adalah tindakan yang perempuan ini lakukan. Masih ayat yang sama, 27 hingga 29. Karena iman tanpa tindakan, iman itu adalah iman yang mati. Boleh ikut dengan saya? Iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya iman itu adalah iman yang mati. Inilah yang Tuhan mau sampaikan. Firman Tuhan mau sampaikan kepada saya dan saudara, supaya kita tahu bahwa pengetahuan kita, iman kita yang kita tahu bahwa Yesus mampu menyembuhkan kita, mampu menolong kita, mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, itu cukup baik. Memang baik itu yang ada pada perempuan itu, tetapi tidak cukup untuk kita mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu tindakan seperti perempuan itu. Dia mengambil tindakan. Ayat yang ke-27 hingga 29, sekali lagi kita lihat di sana. Dia katakan di sini, ini tindakan dia. Dan sebab ayat 27 saya baca dari awal, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, seperti saya kata tadi, inilah tindakannya di tempat yang sempit, di tempat yang berdesak-desak, keadaannya yang lemah. Dia boleh malu karena orang yang sangat banyak berbondong-bondong untuk mengiring Yesus, tetapi dia tetap berani untuk menjamah, melewati keadaan yang sempit itu supaya dia dapat menjamah jubah Yesus. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia perempuan itu merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Saudara, tak mudah. Saya mau bayangkan kepada saudara, pada waktu orang berbondong-bondong, saya mau bawa saudara melihat keadaan perempuan ini. Dia sudah lama, 12 tahun sakit. Patut dia tidak mampu kan untuk menembusi orang ramai yang banyak itu. Kedua, dia malu karena dia sakit. Keadaannya pasti tidak begitu baik. Tetapi perempuan ini dia memiliki bukan hanya iman, percaya pada Yesus, tetapi dia mau tindakannya terjadi. Karena dia katakan, asal ku jamah jubah Yesus, aku akan mengalami kesembuhan. Tapi untuk menjamah jubah Yesus perlukan tindakan, perlukan
perlu usaha dari perempuan itu. Tanpa perbuatan, tanpa usaha, tanpa tindakan perempuan ini, dia tidak akan dapat menjamah jubah Yesus. Saudara yang dikasihi, iman kita tidak cukup untuk kita hanya percaya Yesus dalam hidup kita. Kita perlu tindakan. Tindakan pribadi kita untuk mendekati Yesus. Tindakan pribadi kita untuk mendekati Yesus dengan cara kita sendiri, dengan tindakan kita sendiri. Apa tindakan kita untuk kita mendekati diri dengan Yesus, untuk mendekati diri dengan Tuhan Yesus dengan banyak sesakan halangan yang kita hadapi? Apa itu halangan? Mungkin masalah tentang masalah jadwal kita, waktu hidup kita, pilihan tabiat kita, kemauan kita. Itu adalah semua halangan-halangan yang menghalangi kita tindakan iman kita untuk mendekati Yesus. Tuhan mau kita berdoa, Tuhan mau kita mendekati Dia, merenungkan firman Tuhan, menikmati hadiratnya. Tapi kita terlalu banyak halangan yang merintangi kita di hadapan hidup kita, sehingga iman kita tidak dapat menembusi tindakan kita. Saudara, perempuan itu, dia tidak hanya beriman, tapi dia melewati dan banyaknya orang itu, dan dia menembusinya. Saya pasti, saudara, dia pasti sudah kasih tolak orang yang ada di sana, karena dia tidak boleh berdiri dengan baik, karena dia sakit pendarahan 12 tahun. Dia pasti sudah tolak-tolak, dan dia berusaha di tengah-tengah orang ramai itu dia menarik dan memegang jubah Yesus. Betul, saudara? Ya pasti begitu. Ini tindakan yang tak mudah. Tak mudah sama sekali. Sama dengan saya dan saudara. Tindakan kita untuk datang kepada Tuhan, tindakan kita untuk berharap, percaya kepada Tuhan, itu memerlukan tindakan kita, saudara. Kita katakan, Tuhan, saya rindu bersama denganmu, saya rindu bersekutu denganmu, tapi dalam masa 24 jam, 1 menit pun tidak ada kita ruang untuk bersama Tuhan. Apa itu? Adakah itu iman yang betul? Adakah ini tindakan yang betul? Kita katakan, Tuhan, saya mau mengalami hadirat-Mu, tapi tak pernah aku nyanyi, aku nyanyi haleluya. Saudara, kita tidak dapat menembus rintangan-rintangan ini kalau kita tidak ada tindakan. Ada banyak halangan yang boleh mengganggu kita untuk dapat menjamah jubah Yesus. Jubah Yesus adalah mengenai hadirat Tuhan, mengenai kuasa Tuhan, mengenai pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau kita tidak berani, kalau kita tidak menembusi, mengambil tindakan untuk datang kepada Tuhan, untuk menangkap jubahnya, untuk masuk dalam hadirat Tuhan, saya rasa iman kita tidak dapat menikmati kuasa Tuhan dalam hidup kita. Seperti perempuan ini, dia tidak hanya memiliki iman, tapi dia memiliki tindakan. Di keadaan yang sukar, di keadaan yang sakit, dia masih coba meloloskan diri untuk menangkap Yesus. Saudara, di saat kita dalam keadaan yang sukar, di saat kita dalam keadaan yang bermasalah, di saat kita dalam keadaan yang sangat sukar untuk menembusi rintangan dan masalah, inilah waktunya, saudara, tindakan iman saudara, tindakan saudara untuk mendekati diri dengan Tuhan itu sangat perlu. Kalau saudara tidak melakukan tindakan itu, saudara tidak akan mengalami kuasa Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Perempuan itu, ini yang dia lakukan. Dia meresponi imannya dengan tindakan. Dia menembusi, meloloskan diri di tengah-tengah orang banyak itu, dan dia menjamah jubah Yesus. Dan seketika itu juga kuasa Tuhan mengalir dalam hidupnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sama. Di saat kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus, di saat kita percaya Yesus adalah Tuhan satu-satunya penolong dan pengharapan kita, jangan hanya sampai di situ kita berhenti, tapi mari kita datang menyingkirkan segala keperluan dunia yang terlalu banyak dalam pikiran dan kehidupan kita. Datang kepada Dia di dalam doa, di dalam apapun waktu Anda datang dan menembusi dengan iman. Tuhan, aku datang kepadamu, aku ingin memegang jubahmu, hadiratmu, sehingga Engkau Bapa sendiri bekerja melakukan kuasa kesembuhanmu dalam hidup saya. Saudara, di saat kita melakukan, saya percaya kuasa Tuhan akan mengalir dan memberi kesembuhan
kepada kita seketika itu juga. Amin, saudara. Bab poin 1, poin 2, dan poin 3 semuanya tidak berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan. Tetapi kalau kita lihat betul-betul konteks ini, ia adalah tindakan perempuan yang sakit pendarahan itu sendiri. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan sedang membawa peristiwa ini untuk saya dan saudara yang mengalami hal yang sama, untuk tidak berputus asa, untuk tidak putus asa dengan keadaan situasi yang ada, tetapi terus berusaha, terus punya tekad dan usaha untuk mau supaya mengalami kesembuhan yang benar, kesembuhan yang total dalam kehidupan kita dengan tindakan dan iman kepada Tuhan kita Yesus. Yang terakhir kita lihat, yang terakhir barulah kita dapat lihat apakah respon Tuhan Yesus terhadap perempuan yang sakit pendarahan berdosa itu. Ini respon Tuhan. Kita lihat di sini ayat yang ke-30 hingga 34. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui. Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara dan jemaat Tuhan yang dikasihi, sebenarnya Tuhan memang tahu, tetapi secara sengaja Tuhan mau bertanya. Karena pada waktu perempuan ini bertindak, dia tidak bertindak Tuhan Yesus tolonglah saya, tidak. Karena ada peristiwa yang lain, orang itu minta Tuhan Yesus tolong dia, bukan? Tuhan Yesus tolonglah saya, seperti beberapa orang dalam peristiwa Injil ini. Tuhan Yesus tolonglah saya, sembuhkan saya, Tuhan Yesus tolonglah saya. Tapi dalam peristiwa perempuan ini, dia tidak memanggil Tuhan Yesus, dia hanya menjamah jubah Yesus. Itu sangat beda, sangat beda. Tetapi Yesus mengetahui, Yesus tahu, karena dia Tuhan, dia sangat tahu. Itu sampai Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara yang dikasihi, kita harus tahu Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu kesusahan kita, Tuhan tahu kepelitan kita. Bisa kita mau datang kepada Dia, bisa kita menghadap Dia, bisa kita mencari wajahnya. Dia tahu kita mencari Dia. Amin. Tuhan tidak akan lupa kita. Tuhan pasti akan, saudara, mengetahui Anda dan saya sedang mau mencari Dia, untuk supaya Dia merawat saudara, memberkati saudara, menyembuhkan saudara, mungkin melakukan sesuatu yang luar biasa dari hidup saudara. Ini Tuhan boleh lakukan dari hidup saudara. Tuhan tahu. Dalam peristiwa ini Tuhan sangat tahu. Yesus mengetahui bahwa ada seorang yang sedang mau mencari kesembuhan dalam dirinya. Yesus sangat tahu. Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang banyak ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Seterusnya, perempuan itu yang menjadi takut karena ini adalah situasi di mana di tengah orang banyak. Kenapa Yesus melakukan hal ini? Karena Yesus mau kita tahu, mendengar dan memahami bahwa saudara, kita boleh mengalami kuasa Tuhan apabila kita melakukan seperti tindakan perempuan ini. Ada banyak orang meminta pertolongan dengan cara memanggil dan berkata Yesus, memanggil Tuhan Yesus, dan Yesus datang menolong. Tapi dalam sebutan dalam bagian ini, tindakan yang berbeda dari perempuan itu. Dia itu usahanya sendiri untuk datang, tekadnya sendiri untuk datang, kerinduannya sendiri untuk datang, dan dia sungguh percaya apabila dia datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menjamah dia. Oh, ini luar biasa saudara. Ketika dia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, saudara, kamu tahu kenapa ini terjadi? Karena dia adalah kesaksian. Kenapa firman Tuhan diberitahu? Karena dia kesaksian. Dia mau memberitahu supaya semua orang yang berdasar-dasar, yang berbondong-bondong itu tahu bahwa ada satu kuasa yang mengalir yang telah menyembuhkan orang yang sakit itu. Tanpa dia memanggil Tuhan Yesus, tanpa dia berseru Tuhan Yesus, tapi dengan iman, dengan tindakan, dengan usahanya, dia menemukan
kesembuhan. Ini yang saya maksudkan di sini. Boleh paham maksudnya saudara? Dia, perempuan ini memberitahu segala sesuatu yang terjadi. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, dia berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan memang benar, sayalah ini. Saya ini sudah 12 tahun. Dia mesti cerita, bukan? Saya sudah 12 tahun sakit pendarahan. Saya sudah pergi ke sana ke sini untuk berobat, jumpa dokter ini, sehingga semua hartaku habis. Pasti Tuhan mau semua orang mendengar, bukan? Yang ada pada waktu itu, supaya mereka tahu perempuan ini bercakap yang benar. Dan perempuan ini katakan, semua aku telah jumpakan, malah keadaanku semakin memburuk. Tetapi apa yang aku lakukan? Dia katakan, aku mendengar tentang engkau, bahwa engkau telah melakukan mukjizat di kampung, di tempat-tempat yang ada, sehingga pada waktu engkau berlalu di sini, walaupun dalam keadaan yang sakit, aku tetap berusaha datang di tengah-tengah orang banyak. Dan apa yang terjadi? Perempuan itu katakan, di saat aku menjamah jubahmu, aku mengalami kuasa. Aku sembuh. Aku menjadi takut dan gemetar di waktu engkau bertanya. Karena Tuhan sendiri bertanya. Tapi maka katanya kepada perempuan itu, Yesus menjawab, baru Yesus membuat respon Tuhan Yesus. Ayat 34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu, lihat kan? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman perempuan itu telah menyelamatkan dia. Bukan dia selamat, maksudnya dia selamat menemukan keselamatan dalam Tuhan Yesus, tetapi pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Apa terjadi? Jiwanya diselamatkan, tapi tubuhnya juga mengalami kesembuhan yang total dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan bukan hanya mau menyembuhkan kita dari penyakit dan daripada persoalan dan masalah kita. Tuhan juga mau jiwa kita diselamatkan. Jiwa kita diselamatkan bagi Dia. Sehingga kita, saudara, yang mengalami kuasa dan lawatan Tuhan, hidup kita bukan hanya kesehatan kita saja yang diselamatkan, tapi jiwa kita jauh dari Tuhan. Tapi yang berat dengan perempuan ini, karena tindakan imannya, dia bukan hanya sembuh secara fisikal, tapi jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Inilah yang kita mau belajar. Inilah yang kita mau belajar bersama dari perempuan ini. Dan inilah tindakan yang telah perempuan lakukan. Dan apa yang perempuan lakukan ini, saudara, menjadi sesuatu iktibar buat saya dan saudara yang mungkin mengalami persoalan masalah yang lama, waktu yang lama tidak pernah pun selesai-selesai. Saudara, mari pada pagi hari ini jangan mengandalkan diri kita sendiri. Seperti perempuan ini sudah habis segalanya karena dia coba mengandalkan diri dan coba bertemu dengan apa yang ada dalam diri untuk menyelesaikan masalahnya, tapi tidak pernah selesai. Tapi pada waktu dia beriman kepada Tuhan Yesus dan mengambil tindakan untuk memegang jubah Yesus, dia mengalami kesembuhan secara total. Saya ingin membawa singkat khotbah saya pada waktu saya khotbah di Nilai semalam. Saya katakan dengan semua yang hadir pada waktu itu, keluarga adalah tempat untuk belajar. Tetapi kalau keluarga itu tidak memahami firman Tuhan, maksudnya pasangan suami istri itu tidak memahami firman Tuhan, walaupun mereka tahu bahwa Tuhan yang memberkati perkawinan itu, dia tahu bahwa perkawinan itu adalah Tuhan yang memberkati mereka, tapi mereka tidak memahami konsep yang Tuhan berikan, bagaimana kebahagiaan itu terjadi dalam keluarga. Maka keluarga itu, walaupun mereka sudah kawin, ada ramai anak, boleh terjadi banyak masalah karena keluarga itu tidak memahami konsep Tuhan, di mana Tuhan memberi yang sepasang yang serupa dengan dia, yang dapat menangani dia, menghibur, memberkati, dan menghibur satu dengan lain. Ini tujuan perkawinan bagi yang bujang itu dengan sedia memberikan semangat ya teman. Macam sedikit jambok untuk sudah ini, mungkin 3-4 kali sudah jambok, sebab memang ialah
Begitulah itu. Nah, perkawinan adalah sesuatu yang Tuhan sendiri yang memulainya. Di awal kejadian, Tuhan sendiri, dan Dia memberikan pasangan yang sepadan dengan laki-laki itu, yaitu manusia sendiri, bukan dia binatang yang Dia kasih temankan dengan laki-laki itu. Karena semua binatang yang Dia kasih teman tidak ada yang sesuai dengan laki-laki itu. Tapi hanya satu, yaitu perempuan yang diciptakan daripada tulang rusuknya. Dan Dia katakan di sana, mereka dua akan daripada dua menjadi satu. Ini yang saya ingin beritahu saudara. Daripada dua menjadi satu. Kita suami istri adalah dua orang, tapi menjadi satu kata Tuhan. Kenapa? Karena di sana kita saling menerima, saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling belajar untuk bertolak ansur sepanjang hidup. Sehingga kita tidak menjadi dua. Setiap perkara yang kita lakukan kita satu. Saya belum sampaikan ya ayat-ayat yang lain. Ada keluarga, apalagi kalau yang sama-sama pastor, yang sama-sama ada background firman Tuhan. Dia katakan, kau istri tunduklah. Firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai seterusnya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Wah, semua marah suami dia. Karena aku adalah kepala. Nanti istri cakap, hai suami, berlakulah lama lembut dengan istrimu, karena dia adalah kasih karunia yang datang dari Tuhan. Nah, kalau tidak nanti doamu tidak diadili. Wah, terus selesai berfirman Tuhan mereka dua. Firman Tuhan sebenarnya mendatangkan kebaikan, tapi mereka adalah gaduh firman Tuhan. Saya coba renungkan, sebenarnya di mana salah? Firman Tuhan salah? Atau dua pasangan ini ada masalah? Sebenarnya dua pasangan ini, karena mereka tidak menjadi satu. Mereka belajar menjadi dua. Saya nak bagi tahu kita, perahu tak boleh jalan dengan dua kemudi. Harus ada satu kemudi. Bukan berarti kepala harus terus sendal kepala, istri harus di bawah. Tidak, itu maksudnya. Ada satu kesatuan di antara suami dan istri. Oke? Jadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang saya bagi tahu di sini adalah segala persoalan dan masalah dalam kehidupan kita, dalam hidup kita ini, kita perlu saudara ingat, tanpa Tuhan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, masalah itu tidak akan dapat terselesaikan. Itu yang saya bagi tahu. Sama juga dengan perempuan ini yang sakit pendarahan ini, tanpa ada Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia tidak akan mengalami kesembuhan secara total. Tuhan sangat mengenal siapa kita. Tuhan sangat kenal. Dia tahu keadaan kita. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan. Oh, ada orang katakan, tuh Tuhan tidak peduli sama saya ini, Tuhan tidak kisah sama saya ini. Allah, saya sudah banyak usaha. Itu saya tidak tahu. Bergantung dengan pribadi sendiri. Tapi saya bagi tahu kita, Tuhan mengenal kita. Apapun keperluan kita, Tuhan tahu. Amin, saudara. Amin. Perempuan itu telah bertindak dengan iman, datang kepada Tuhan Yesus dan mengalami kesembuhan. Saya percaya Tuhan maukah kita bertindak seperti perempuan ini agar mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ini yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, firman-Mu sudah kami dengar, firman-Mu yang hidup, rima yang hidup. Dengan tindakan dan iman kami kepadamu, seperti perempuan yang sakit pendarahan ini, dia mengalami kesembuhan total karena dia telah bertindak dengan iman kepada Tuhan. Dia bertindak dengan tekad untuk datang kepada Tuhan, karena dia sungguh percaya bahwa di dalam Engkau ada kesembuhan, ada jawaban, ada pengharapan bagi kami. Ayo berdoa Tuhan, supaya kebenaran-Mu bekerja dalam setiap pribadi kami. Supaya Bapa di saat kami pada waktu ini Tuhan mengalami persoalan dan masalah, kami bertindak seperti perempuan ini. Saya sangat percaya Tuhan Engkau tahu
Engkau pasti tahu keadaan dan keperluan kami. Di saat kami bertindak dan beriman seperti perempuan ini, Engkau pasti menjawab persoalan dan masalah kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Seterusnya masa saya serahkan kepada MC. Terima kasih Pastor Celestin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan atas firman yang telah Pastor sampaikan kepada kita. Marilah kita melangkah dengan iman kita untuk bertindak agar kita sentiasa ada pertemuan peribadi dengan Tuhan. Okay? Mari saya bawa kita untuk melihat info gereja dulu. Persekutuan doa mingguan tetap berjalan sejak kemarin di gereja setiap malam Sabtu 8 malam, iaitu sebelum rehearsal pujian dan penyembahan Jadi oleh kerana gereja sudah dibuka kembali, jadi marilah kita yang tidak ada duty atau tugas atau halangan yang lain, kita datang berdoa bersama-sama sebagai sebuah gereja. Seterusnya, ini adalah prayer shield, iaitu perisai doa. Bulan Oktober seperti tahun-tahun yang sebelum ini, bulan Oktober adalah bulan penghargaan pastor. Jadi ini adalah anjuran NDCF, di mana sepanjang bulan ini marilah kita sebagai sebuah gereja, apalagi keluarga dalam Yesus Kristus, kita mendukung pastor dan pemimpin gereja secara umum, dan kita SIBPD kita mendukung pastor kita, Pastor Celestin secara khusus, dan pemimpin SIB Dixon dalam doa kita sepanjang bulan ini Jadi setiap Selasa jam 1 hingga 2 petang ada link Zoom diberi 1 hingga 2 petang setiap Selasa. Kalau tidak ada halangan, marilah kita join orang Kristen yang lain di seluruh Malaysia untuk berdoa khusus untuk perisai doa ini Dan minggu ini, sepanjang minggu ini, kan setiap bulan ada 4 minggu. Minggu ini temanya adalah sokonglah tangannya Dan teks yang dikutip adalah dari Keluaran mengenai Musa pergi ke puncak bukit. Yang pergi bersama-sama dengan Musa adalah Harun dan Hur Dan saya ajak setiap kita jemaat SIB Dixon, marilah kita dengar saya ada kirim link semalam. Mari kita dengar apa yang disampaikan oleh Reverend Yu tepat sekali mengenai hamba-hamba Tuhan supaya kita dapat mendukung mereka dalam doa sesuai dengan apa yang mereka lalui sebagai hamba-Nya Tuhan yang dipanggil untuk memimpin sebuah gereja seterusnya ini adalah mengenai SOP. Kita jangan lalai, jangan leka untuk mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan jangan mengambil remeh tentang hal ini. Tetap pakai mask, cuci tangan dengan sabun. Sudah hampir 2 tahun kita dengar ini, dan inilah yang kita harus lakukan. Kita jaga kita. Seterusnya tangguh kita untuk pagi ini. Bapa kami yang di syurga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus sentiasa memenuhi kami, untuk menuntun kami, meneguhkan iman kami, agar kami mendapat kekuatan dan keyakinan hari lepas hari untuk bertindak sesuai dengan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan juga untuk tangan-tangan yang setia memberi sepanjang kami tidak bertemu secara bersemuka ini. Tuhan, Engkau tahu tangan-tangan yang memberi dengan murah hati dan setia ini, kerana kasih-Mu yang mengalir dalam hidup
anak-anakmu di sini untuk memberi bagi pekerjaanmu, untuk melebarkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar nanti kami akan terus memberi yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di sini. Pakailah setiap ringgit dan setiap sen yang diberi ini untuk kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, bermula dengan Clarissa. Terima kasih. Satu lagi info ya mengenai rakaman. Nanti kami akan simak. Kalau tidak ada masalah, saya akan upload ke YouTube. Sekiranya ada masalah teknikal, saya akan hantar melalui rakaman di WhatsApp sahaja, audio ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk info. Saya mau mau cakap sedikit pagi hari ini, mengucapkan banyak terima kasih untuk Brother Andrew dan istri, dan juga untuk anak dia sebenarnya, Rosita dan juga para Jeffrey Ding. Mereka sudah berpindah ke Johor, Jeffrey Ding dan istri. Tanpa ada atur cara lah, sebab masa itu masih dalam MCO lagi kita, dan belum boleh ada ibadah secara fisikal. Jadi hari ini, pagi ini, Brother Andrew sudah cakap dengan saya. Dia bilang kami ini sudah mau jalan di pasar, dia bilang. Dia akan jalan pas sudah dia punya dia punya plan pergi Bangladesh pada minggu depan, hari Sabtu. Dari Jumat ini berada Jeffrey Ding, dia punya menantu akan datang tolong mereka barang ke Johor. Jadi Ibu Rupiah dan juga si Yuno akan juga ikut sama dan tinggal di Johor sudah. Berarti di sini mereka ini akan berpindah lagi dan tidak lagi bersama kita. Jadi memang beginilah keadaan kita ini. Karena kita ini berpindah rendah, bukan karena kita orang asli, tetapi karena kita mau cari makan di bumi Malaysia dan juga di bumi di mana yang boleh. Jadi puji Tuhan karena Brother Andrew dapat meneruskan pekerjaannya ke Bangladesh, dan dia cakap dengan saya, katanya dia lah, yang ini terakhir kan? Mungkinlah pas mau pensiun awal gitu. Kalau sudah pergi Bangladesh 2 tahun. Berarti berpinjam sudah mereka doa dengan Ibu Rupiah, jaga cucu-cucu sudahlah. Jadi puji Tuhan untuk itu. Jadi sebelum kita berdoa memberkatan untuk pasangan suami istri ini, dan ya kita maaflah karena untuk Jeffrey Ding dengan Rosita tidak dapat bersama karena mereka sudah ada di Johor. Tapi bagi yang ada ini, kita beri penghormatan bagi mereka untuk memberi sekata 2 kata sebelum doa memberkatan kamu untuk Brother Andrew dan juga istri yang akan jalan ke Johor, dan Brother Andrew pula yang akan ke pergi Bangladesh. Boleh saya minta Brother Andrew dan istri, Ibu Rupiah datang ke depan. Oke, dalam 2 hari ini matching, di atas, di bawah sedikit kurang lah. Oke, mereka akan bagi ucapan untuk kita. Oke, salam semua. Seperti yang telah pastor kita nyatakan, ini hari merupakan hari terakhir kita
bukan pergi mana-mana, pergi pindah saja. Mungkin masa-masa akan datang kita boleh berjumpa lagi. Dan seterusnya saya dari pihak kami sekeluarga, saya mewakili mengucapkan ribuan terima kasih atas semua kerjasama dari pihak gereja, terutamanya pastors. Sepanjang 4 tahun kami di sini memberi kerjasama, memberi teguran, memberi prihatinlah terhadap keluarga kami. Kami amat bersyukur atas kerjasama Anda sekalian dan pihak gereja dan lain-lain, rekan-rekan lain. Saya memohon maaf atas mungkin ada terlanjur kata, terlanjur bicara kita. Saya mohon maaf atas semua yang itu. Oke, terima kasih untuk semua. Sekian. Daripada saya, terima kasih pada SCB ini, khususnya RC Charlie. Saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur walaupun saya tidak memberikan tenaga untuk gereja ini. Saya banyak melipat tenaga iman saya. Saya tahu itu. Saya minta maaf sis dan sis semua atas kelemahan saya dan juga pastor. Terima kasih atas makanan firman Tuhan. Sejak kami berada di sini kami sangat bahagia dan jika anak kami berkawin bertunang di tempat ini. Terima kasih atas kebaikan kamu semua. Kami berdua tidak dapat membalasnya dengan segala kekuatan kami. Walau apapun kami tetap berdoa agar kita sebagai keluarga kasih Tuhan kita kuat dan sehat, dan kami percaya hanya Tuhan yang tahu. Dan juga terima kasih kepada kamu semua dan juga cikgu semua minggu kedua wanita-wanita. Dan salam juga buat ibu-ibu yang tidak hadir. Inilah pekerjaan saya ini, pekerjaan pindah rendah, walaupun tidak bergaji. Walaupun tidak bergaji, ini bukan pertama kalinya berpindah rendah. Ada kalanya saya meninggalkan pelayanan itu secara sehat. Terbengkalai, belum habis, saya sudah pindah ke sana. Baru mau tumbuh saya sudah pindah ke sana. Jadi apabila kami nanti di Johor dan gereja SCB Skudai bukanlah yang asing bagi saya, dan saya pernah menjadi ketua wanita di keluar, dan kami selalu adakan gabungan doa di pantai Sul Selatan. Jadi kami ada yang saling kenal, ada yang belum kenal. Selama 1 tahun lebih saya di sana. Sejak daripada saya. Terima kasih untuk Minggu dan juga istri Sis Rupiah. Kami memang rasa kehilangan. Sudah pun kita tak ramai, itu yang bermasalah dari kita di sini. Kalau hilang seorang pun boleh tahu. Jangan kami hilang sekeluarga, seorang pun hilang kami akan tahu yang kamu tidak ada bersama kami. Dan ya kami sangat gembira bersama dengan keluarga dari ibu dan istri dan anak-anak mereka. Kami sangat bersyukur mengenali dan melayani saudara. Kami tahu kami pun banyak keterbatasan dia, apalagi kaum muda.
Kami baru mau janji mau pergi bakar-bakar di pantai, tapi belum jadi-jadi juga. Kalau mau kasih sawan-sawan di Wira itu tak tahu bila mau jadi. Jadi memang orang Wira kami di Pahlawan Berani ini sibuk sekali nih, selalu bertimbak-timbak saja. Jadi itu yang susah kita nih. Dan untuk keluarga itu memang susah juga karena kerjanya tidak di sini, dia di tempat lain, jadi datang, jadi itu agak sukar. Tapi kita Sani Production sudah berusaha untuk melayani setiap kita, mau kamera, ibu, anak-anak dan juga muda-mudi. Kita tidak pernah lalai, kita coba berusaha untuk menghidupkan pelayanan Tuhan di sini. Memang masalahnya adalah karena batas kita masing-masing, tapi kita berusaha lakukan dia. Jadi ada lagi beberapa hari yang bersama kita di sini. Harap dapatlah kita jumpa dengan mereka sebelum jalan nanti lah. Hari Jumat saya dengar adanya menantu dia datang ke sini. Baru Jeffrey, saya rasa Jessica pun datang saya rasa. Kalau ditinggalkan takut lagi seorang di sana. Jadi ya harap kita berjumpa lagi lah sebelum bye-bye dengan kamu. Karena saya dengar itu 2 tahun itu. Jadi lama juga kalau 2 tahun itu. Ya jadi berarti di Production ini bukan lagi destinasi mereka lah, bukan lokasi mereka lagi rumah. Jadi itu maksudnya di sini. Kecuali Tuhan mengizinkan lagi 1 hari nanti kan. Tapi itu tidak apa-apa, itu semua dalam tangan Tuhan. Jadi kami Gereja Sani Production, saya mewakili mengucapkan terima kasih untuk dari Edu dan juga Sri Sylvia. Selama di sini sudah banyak terlibat untuk membangun pekerjaan Tuhan dalam cara-cara yang tertentu, mengikut kemampuan, mengikut apa yang kamu ada. Puji Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang saudara lakukan untuk Tuhan tetap memberkati saudara. Dan kemanapun kamu pergi, jangan lupa Tuhan. Di Skudai pun sama, di Bangladesh pun sama, mungkin bahasa lain lah, tapi tidak apa. Di sana pun ada Tuhan juga. Karena Tuhan kita tidak terbatas dimanapun kita berada. Dia sangat istimewa, dia tak perlu masak sepanjang 2 tahun. Puji Tuhan, kalau saya itu dengar berbeda betul saya. Tapi tidak tahu masakan macam mana lah. Adakah masakan orang sana atau masakan orang Malaysia? Ya, harap dia semua bagus-bagus sudah di sana. Jadi selamat semua jalan ke Bangladesh dan jaga diri baik-baik ya, abang. Jangan susahkan orang di sini ya, jauh tuh. Kalau di Bangladesh itu tidak mudah kita mau berenang atau sebagainya. Jadi jaga diri baik-baik di Bangladesh. Doa kami mengiringi kamu supaya Tuhan memelihara, menjaga kamu selama di Bangladesh. Dan walaupun tidak bawa Alkitab itu yang buku, tapi di handphone sudah ada. Bacalah bila masa berdoa, bila ada di sana itu bahasa lah. Berdoa cari Tuhan. Karena dalam banyak keadaan kesusahan kita, doalah yang dapat menguatkan kita bersama Tuhan. Dan untuk Ibu Rupiah yang sama beribadah Skudai, pas kenyang pun orang dekat dengan saya dapat betul sangat baik. Apalagi boleh bahasa Iban, boleh bahasa budaya, boleh bahasa Melayu, memang lagi enjoy lah semua. Jadi itu puji Tuhan sama beribadah di sana dan terlibat ikut ibadah dan terlibatlah dalam pelayanan semampu mungkin. Kita terus bertumbuh, jangan biarkan kehidupan rohani kita tidak bertumbuh, terus bertumbuh. Seperti tekad perempuan tadi, dia tidak berhenti, tapi dia terus berusaha supaya dia mengalami kesembuhan total dari Tuhan. Mari pemimpin saja kita berdiri, semua jemaat Tuhan yang mungkin datang ke depan. Kita mau berdoa untuk keluarga Brother Andrew dan juga istri, dan seterusnya untuk berada di Haji Feeding dan juga Sis Rosita yang sudah pergi lebih awal. Mari berdiri bersama-sama dan ulurkan tangan Anda ke depan. Kita serahkan kedua Brother Andrew dan istri, anak mereka. Kita utus mereka ke tempat di mana Tuhan mempercayakan mereka berada pada waktu yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu karena kami sungguh merasa bahagia, gembira
dapat bersama dengan Brother Andrew dan juga bersama dengan Sis Rupiah bersama kami dan anak-anak mereka, Brother Jeffrey dan juga Rosita, Elvino dan kadang-kadang anak-anak mereka yang lain. Kami bersyukur mengenal mereka. Kami bersyukur dapat melayani bersama dengan mereka di gereja ini. Kami bersyukur dapat bertumbuh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami mengulurkan tangan doa kami kepada mereka karena mereka mau berjalan berpindah karena pekerjaan. Brother Andrew akan beralih ke Bangladesh dan Ibu Rupiah akan ikut Brother Jeffrey dan istri di Johor. Tuhan, ini adalah rencanamu, ini adalah kehendakmu buat mereka pada waktu ini. Kami mau berdoa dari SDPO Dixon. Kami ingin mengutus mereka agar Tuhan memakai, agar Tuhan melindungi mereka, agar Tuhan menjaga, memelihara mereka di sepanjang mereka berada di tempat lain. Khususnya untuk Brother Andrew yang akan berada di Bangladesh beberapa kawan-kawannya. Tuhan, bungkusi dia, lindungi dia Tuhan daripada semua bahaya, khususnya daripada pandemi COVID-19, daripada bahaya-bahaya lain karena dia berada di pesisiran laut. Tuhan, kami berdoa Engkau yang membungkusi dia dengan kuasa-Mu sendiri, dan pagarilah hatinya agar hatinya, imannya tetap kuat dan teguh kepada Engkau Tuhan. Dia tetap mengandalkan Engkau, mencari wajah-Mu, berdoa kepada Engkau Tuhan. Kami irimkan doa kami kepada-Mu Tuhan, agar Engkau memberkati dia selama dia bekerja di Bangladesh. Selama 2 tahun Tuhan Engkau pelihara dia. Biarlah dia menjadi berkat bagimu di Bangladesh. Melalui hidupnya, perkataannya Tuhan, melalui pribadinya Tuhan Engkau memberkati. Untuk Ibu Rupiah Tuhan yang akan ke Johor bersama istri, bersama anaknya Rosita dan juga Brother Jeffrey, dan kami berdoa Tuhan Engkau pakai mereka. Engkau jadikan dia ibu yang baik untuk Ibu Rosita dan juga Brother Jeffrey, supaya mereka dapat membina keluarga yang baik, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mencari Tuhan, keluarga yang memuliakan nama-Mu. Berkati dia Tuhan di sana agar dia terus bertumbuh di dalam imannya, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan memberi hidupnya untuk melayani Engkau. Sertai mereka Tuhan, pada hari Jumat ini akan berjalan ke Johor dan hari Sabtu Brother Andrew akan ke Bangladesh. Kami serahkan semua pilihan mereka dalam tangan-Mu Tuhan, melindungi, memelihara dan menjaga mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang bekerja, yang hadir di tengah kami. Kami mengutus keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Anak dan Roh Kudus, dalam Allah Bapa kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Ya. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan. Terima kasih bersama berada. Oke. Kita bersyukur dapat bersama. Ada kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang yang Tuhan tetapkan, kita boleh berjumpa lagi. Kita masih di Malaysia, di mana-mana pun kita masih berjumpa. Janganlah segan dan malu, walaupun kami bukan lagi pastor kamu satu hari nanti, maksudnya yang mengembala. Kalau jumpa ada tegur silakan ya. Mana tahu kami pergi Johor, tinggal orang di Johor, lain kali tegurlah kami. Kalau ada restoran di Kadai, bolehlah memanggil kami untuk minum-minum. Oke, itu kita tahulah pantun macam mana saja. Itu salah satu pantun. Oke, baik. Jadi puji Tuhan untuk kebersamaan kita hari ini. Kita sangat bersyukur dapat bersama dalam ibadah secara fisikal, dan kita rindu supaya di minggu akan datang lagi lebih ramai lagi akan datang dan mau bersekutu bersama secara fisikal, karena mereka hari itu tanya-tanya, tapi saya tengok tidak juga ada orang di sini. Jadi harap yang lain nanti itu menyusul kemudian untuk adakan ibadah secara fisikal. Baik, ibadah kita sudah selesai, kita sudah bersama-sama menyembah puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi, menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Saya rindu kita ingat firman Tuhan. Saya selalu bagi tahu anak saya, kalau kami baca firman Tuhan,
Jangan baca macam itu news spiritual saya kata. Tolong baca dan amin firman Tuhan dan buat tindakan. Karena firman Tuhan hanya hidup apabila kita melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembalikan syukur, hormat, kemuliaan bagimu yang berkarya, yang bekerja di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau melawat dan menjamah kami melalui firman-Mu, melalui puji dan sembah kami kepada Tuhan. Kami merasa gembira, kami merasa bersukacita berada dalam hadirat-Mu. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami adalah umat-Mu, kami adalah milik-Mu, kami adalah umat yang telah ditebus oleh Engkau. Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, seperti lagu kami tadi Tuhan. Jika Allah di pihak kami, siapa yang dapat melawan kami? Tuhan, biarlah kami tahu bahwa kami adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu. Dan Engkau-lah di pihak kami, Engkau-lah Allah yang bersama dengan kami. Ayo berdoa Tuhan, serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami ingin Bapa, agar Engkau-lah Tuhan Allah kami, yang membungkusi, yang melindungi dan memberkati kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami Bapa. Di waktu kami bekerja, bahwa kami sebagai askar, polis, guru, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain Tuhan. Ayo berdoa supaya Engkau-lah Tuhan yang memberkati kami di tempat kami bekerja. Melalui tindakan, perbuatan, dan kehidupan kami Tuhan. Kami Engkau berkati. Oh Tuhan, terima kasih, berkati keluarga kami Tuhan, agar kami selalu merasakan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, merasakan sukacita Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Engkau berkati kami Tuhan dengan sekecukupan yang kami perlukan Tuhan setiap hari, sehingga kami senantiasa memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah, jadilah terang dan garam dunia dimanapun Engkau berada. Tuhan mengutus kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kiranya kasih karunia, kiranya pimpinan daripada Roh Kudus-Mu, damai sejahtera-Mu meliputi, menaungi, membungkusi kami di sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin, amin. Terima kasih, beri Tuhan. Ibadah kita